Puji Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini saya kasih khusus untuk ibadah keluarga ini. Temanya adalah iman. Jadi firman Tuhannya dipilih dari kitab surat Ibrani, pasal 11 ayat 1. Begini firman Tuhannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang kekasih, dari definisi iman ini gampang-gampang susah untuk kita memahaminya. Yang pertama, kalimat pertamanya bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti apapun di muka bumi ini yang kita harapkan, dasarnya adalah iman. Kalau dasarnya yang lain, kita kecewa. Yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua hal yang tidak kita lihat, itu buktinya iman. Jadi yang bisa kita lihat, bukan iman itu. Tuhan tidak bisa kita lihat, maka buktinya harus beriman. Baru bisa kita buktikan bahwa Tuhan itu bersama kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, iman dari kata Ibrani emunah. Emunah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi aman. Dari aman itu jadi amin. Iman, emunah, aman, amin. Ada 4 kata, tetapi maknanya sama saja. Jadi iman itu juga adalah ya, percaya sungguh-sungguh, sama dengan amin. Kalau iman itu kita miliki, maka kita memiliki segalanya. Saudara-saudaraku, dalam kekristenan, iman itu punya pengertian sendiri. Iman ini adalah bahasa agama, tetapi kekristenan punya pengertian sendiri tentang iman. Iman itu adalah believe in, itu iman menurut Alkitab, bukan believe that. Sebab kalau iman itu jadi believe that, percaya bahwa Yesus menolong, maka fokus kita bukan lagi pada Tuhan Yesus. Iman itu percaya Yesus saja. Iman itu bukan percaya bahwa Yesus dapat menolong. Kalau kita percaya Yesus menolong, percaya Yesus menyembuhkan, maka fokus kita nantinya adalah 1, kapan dia menolong. 2, bagaimana dia menolong. Yang ketiga, di mana kira-kira saya akan dapat pertolongan, di waktu kapan. Fokus kita pada pertolongannya, bukan lagi pada Tuhan. Jadi iman yang sesungguhnya adalah pada Tuhannya, bukan pada pertolongannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau pertolongannya itu akibat karena kita fokus pada Tuhan, maka kita kemudian dapat pertolongan. Hari ini kita belajar tentang iman sungguh-sungguh. Bahwa iman itu, kalau saya mau kasih contoh dari contoh-contoh Alkitab, maka kita bisa belajar misalnya dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan pada pilihan yang sulit, di antara menyembah dewa buatan Tuan Raja di Babel, atau masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego kemudian bilang kepada Raja begini, kalau Tuhan yang kami sembah, Dia dapat menolong kami, kami percaya bahwa Dia akan menolong. Tetapi jika Dia tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Ini baru iman. Karena mereka sungguh-sungguh semacam itu, akhirnya mereka dapat pertolongan. Meskipun mereka harus dilemparkan di dalam dapur api, tetapi dapur api tidak dapat melenyapkan mereka.
Bapak Ibu Saudaraku, Thomas dalam perjanjian baru juga ada kisah yang menarik tentang iman di situ. Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, karena engkau melihat maka engkau percaya, berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Berbahagialah pendeta Bob Chanu dan semua saudara yang tidak melihat namun percaya. Iman itu bukan soal melihat, tetapi soal percaya. Kita semua yang tidak melihat namun percaya, Tuhan bilang berbahagialah. Amin. Tuhan memberkati semua.